Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua boleh berada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya juga rindu menyapa untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang ada di rumah masing-masing, mungkin sedang beribadah. Semuanya sedang beribadah di rumah masing-masing. Shalom, shalom yang ada di rumah. Haleluya. Saya percaya hadirat Allah dimanapun kita berada, kita akan diberkati luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tahun 2020 sudah kita lewati, benar? Dan sekarang kita sudah masuk di tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, 2020 tahun yang berat. Kita melewatinya dengan penuh sukacita. Sehingga saya melihat semua ada di tempat ini. Semua bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Hari ini, tahun 2021, kita masih melihat ada masa-masa krisis yang sedang melanda. Awalnya menyangkut kesehatan, tapi sekarang sudah berdampak kepada krisis ekonomi, sektor ekonomi, sektor politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tidak heran saudara, tidak heran banyak dari kita saudara-saudara sekalian bertanya kapan krisis ini akan berakhir, kapan keadaan akan membaik. Bagaimana seharusnya kita meresponi apa yang sedang terjadi, yaitu krisis kehidupan. Tidak bisa dipungkiri sampai dengan saat ini banyak orang yang sedang takut. Benar? Atau semua happy? Kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan akan yang kita dengar, saya beri tema strategi handal menang atas krisis. Strategi handal menang atas krisis. Krisis adalah satu kata yang ditakuti oleh orang, bahkan dihindari oleh banyak orang. Benar saudara-saudara? Secara etimologi saudara-saudara, krisis itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu keadaan, suatu peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa yang akan terjadi yang memiliki dampak yang membuat kita tidak stabil, atau kita merasa ada bahaya mempengaruhi setiap manusia, baik secara individu, baik secara kelompok, baik secara komunitas, maupun seluruh masyarakat merasa terancam. Secara studi kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis adalah suatu keadaan darurat, suatu keadaan yang tidak nyaman saudara, keadaan yang suram, genting, dan memang berbahaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis itu bisa datang dengan tiba-tiba. Entah itu karena kecelakaan mendadak, ataupun kehilangan pekerjaan, bangkrut. Di mana-mana itu sedang terjadi, saudara. Banyak kita lihat orang-orang yang tadinya benar-benar orang-orang yang boleh dibilang orang-orang yang kita hormat, bisa sekarang mulai. Karena apa? Karena mereka mengandalkan apa yang ada pada mereka, saudara-saudara sekalian. Apa yang akan saudara lakukan? Jadi pertanyaan, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara benar-benar mendengar kabar berita yang mengancam seluruh kehidupan saudara, mengancam masa depan saudara? Hari ini ada kabar baik saudara-saudara sekalian. Kita akan sama-sama belajar dari seorang raja yang bernama Yosafat. Bagaimana dia memenangkan krisis itu? Bagaimana dia bisa melewati ancaman yang besar yang benar-benar mengancam masa depan bangsa Yehuda. Kita melihat bagaimana dia bisa punya strategi apa yang bisa dia lakukan sehingga dia bisa keluar dari krisis yang besar.
Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita akan baca di dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 30. Tetapi berhubung waktu, kita membaca beberapa ayat saja. Karena ini benar-benar sangat-sangat membuat kita kuat, saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca pertama-tama ayat 1 sampai ayat 3. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Mari, mungkin ada Alkitab di tangan saudara atau bisa langsung dari screen. Kita akan baca 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang Raja Yosafat. Siapa Raja Yosafat? Raja Yosafat adalah seorang yang takut akan Tuhan. Alkitab menceritakan bahwa dia benar-benar seorang raja yang takut akan Tuhan. Nah, apa yang terjadi dari kisah yang baru saja kita baca di ayat 20 ini? Kalau kita melihat saudara-saudara sekalian, diawali dengan kata setelah itu. Berarti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, saudara-saudara. Dikatakan setelah itu, kalau kita membaca pasal 19 ayat 4 sampai 11, di situ menceritakan bahwa Yosafat baru saja mengadakan reformasi, saudara-saudara, di mana dia mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Dia menghancurkan tiang-tiang berhala di sana. Dia mengajak semua rakyat Yehuda untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia mengadakan reformasi. Dan apa yang terjadi di ayat 20 dikatakan setelah itu ada Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang-orang Meunim datang berperang. Bayangkan, kalau dipikir baru melakukan hal-hal baik. Tetapi kenapa krisis datang, saudara-saudara? 3 kerajaan berkumpul, bersekutu, ingin menyerang Raja Yosafat. Saudara bisa melihat reaksi Raja Yosafat ketika krisis yang begitu besar datang, menghantam bangsanya. Wajar nggak kalau dia takut? Wajar, saudara-saudara. Kenapa mereka terdesak? Diperhadapkan oleh krisis antara hidup dan mati. Tentang masa depan mereka bagaimana. Laskar 3 bangsa yang besar yang jago berperang melawan Yehuda. Hanya 1 bangsa. Secara logika 3 lawan 1 mana yang menang? Jelas 3. Tetapi di sini kita akan melihat betapa orang-orang yang takut akan Tuhan mendapat pembelaan dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara bisa bayangkan ketika Yosafat mendengar kabar bahwa ada beberapa pasukan berkoalisi, mereka di sekitar 15 mil di dalam di selatan Yerusalem, di pantai barat laut. Di situ mereka datang. Sebagai raja Yosafat, situasi seperti ini, saudara-saudara sekalian, di kerajaan yang sedang terancam, musuh yang menyerang kerajaan Yehuda, ini mungkin enggak jauh lagi, udah dekat sekali, saudara. Secara manusia dia akan benar-benar merasa, wah habis kita ini. Karena apa? Kalau cuma 1 lawan 1 mungkin bisa menang. Tetapi ini 3 lawan 1. Oh my God, kata dia. Tapi kita lihat di sini, saudara-saudara. Dari kalau kita membaca seluruh perikop ini, coba sampai pulang rumah, saudara baca lagi, api akan membakar saudara. Dan percaya, saudara, ini sesuatu hal yang mengajarkan kita hal-hal yang dahsyat.
Dimana kalau kita bergantung kepada Tuhan, ada pembelaan. Di dalam perikop ini kita menemukan bahwa hal yang dilakukan oleh Yosafat sungguh sangat di luar dugaan, saudara-saudara. Kita mendapati ada dua strategi handal yang dilakukan Raja Yosafat agar menang dari krisis. Yaitu bersungguh hati mencari Tuhan. Itu bisa dibaca di 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 13. Dan kedua, mereka memberi diri dipimpin oleh Roh. 2 Tawari 20 ayat 14 sampai 30. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersungguh hati mencari Tuhan. Dikatakan ketika Yosafat takut, strategi dia lakukan apa? Dia mencari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Bersungguh hati mencari Tuhan. Yosafat, ayat 3 tadi mengatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bayangkan saudara, menghadapi suatu krisis yang besar. Mari kita coba bayangkan. Wow, pasti pingsan ya. Tetapi puji nama Tuhan. Alkitab mengatakan Yosafat menjadi takut. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, dia tidak menunjukkan rasa takutnya, saudara. Dia harus tangguh dan mampu meyakinkan bahwa kerajaannya dalam keadaan aman-aman saja, sanggup mengatasi musuh-musuh yang akan menyerang mereka. Maunya kita seperti itu, karena kita kan sekarang baca, kalau yang lalu-lalu itu mereka hadapi kejadian ini. Maunya kita secara politis sebenarnya akan lebih baik kalau Yosafat menyampaikan kepada rakyat dan mengumandangkan kepada mereka sebuah peperangan untuk melawan musuh sampai kepada titik darah penghabisan. Tetapi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak sesumbar melakukan hal itu. Nah, yang menarik di sini saudara-saudara, apa yang dilakukan Yosafat? Dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia mengalami ketakutan. Kita berani mengakui kesalahan kita, ketakutan kita. Dia mengakui di depan Tuhan bahwa dia tidak berdaya. Dia dan rakyatnya mengakui di hadapan Tuhan bahwa kerajaan mereka pada waktu itu sedang mengalami ancaman yang besar, krisis yang besar yang mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Saudara sekalian, Yosafat tidak malu mengakui kalau dia merasa takut. Dia tidak gengsi, saudara. Dia mengakui ketakutannya. Dia mengakui ketidakberdayaannya. Dia mengakui posisi kerajaannya tidak aman. Yosafat gak peduli dengan pandangan orang terhadap dirinya. Yosafat gak peduli citra publiknya hancur di mata rakyat. Dia gak peduli, saudara. Karena dia tahu dia dan rakyatnya, seluruh kerajaan ini ada dalam kesulitan yang besar. Jadi dia tidak mau mengambil keputusan saat dia lagi takut, dia lagi emosi, atau dia lagi dalam keadaan terjepit. Dia mulai belajar menenangkan diri di hadapan Tuhan. Justru dengan dia mengakui segala keberadaan mereka, mengakui kelemahan di hadapan Tuhan, dia membawa pergumulannya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Di tengah keputusasaan, di tengah ketakutan, dikatakan di dalam ayat 3 tadi, dia menyerukan, dia mengajak, menghimpun seluruh rakyatnya untuk bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Dengan apa? Dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 3 mengatakan Yosafat menjadi takut, lalu dia menyuruh semua bangsa Yehuda untuk berpuasa. Keputusan yang dia ambil benar-benar keputusan yang kelihatan di situ orang yang benar-benar punya suatu hati di mana Tuhan mengarahkan bagi anak-anak Tuhan untuk selalu terus berharap kepada Tuhan.
ajarku berharap. Tadi lagunya benar-benar pas banget saudara-saudara. Hanya kepadamu. Benar. Ajar kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Ketika krisis apapun yang sedang datang menyerang kita. Kita terus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Raja Yosafat terkenal sebenarnya dia bisa dengan memakai kekuatannya, dia sebenarnya dengan pasukannya bisa melawan. Tetapi keputusan yang dia ambil di sini sangat-sangat baik. Di tengah ketakutan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, secara manusiawi Yosafat takut, Yosafat panik. Seperti saya katakan tadi, ketika kita membaca pasal sebelumnya, di pasal 19, satu perikop itu, dia baru saja berbuat hal yang baik. Seharusnya di dalam kepanikan dan ketakutannya itu, Yosafat bisa protes nggak kepada Tuhan? Alasannya bahwa dia baru saja mengadakan satu reformasi, baru saja mengajak semua rakyatnya untuk benar-benar kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertobat dari jalan-jalan yang salah. Tiang-tiang berhala semuanya dihancurkan. Dia bisa protes. Dia bisa berkata kepada Tuhan, kesepakatan macam apa ini Tuhan? Saya sudah berjuang untuk membawa rakyat kembali kepada Tuhan. Dan membawa mereka untuk mempercayai Tuhan sepenuh hati. Dan membawa mereka mempercayai Tuhan. Tidak gampang saudara. Tapi balasannya kenapa? Namun saudara, lagi-lagi kita melihat Yosafat tidak melakukan untuk memprotes Tuhan. Dia tidak protes. Dia tidak memulai menggerutu. Jadi ketika krisis besar datang, saudara-saudara, mengancam kehidupan bangsa Yosafat ini, bangsa Yehuda ini, Yosafat tidak menggerutu kepada Tuhan. Yosafat tidak marah sama Tuhan. Yosafat tidak pernah merasa bahwa dirinya terlalu berjasa. Justru di sini kita belajar, saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam kelemahannya dan di dalam kebingungannya, dia hanya fokus kepada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu dikatakan dia mencari Tuhan. Dia bersungguh hati mencari Tuhan. Tadi ayat 3a kita sudah baca ya, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pak Ibu Saudara sekalian, dia menyerukan untuk apa ketika mencari Tuhan? Untuk berpuasa karena Tuhan. Dan kedua, berdoa kepada Tuhan. Berpuasa karena Tuhan. Jadi Yosafat begitu takut. Apa yang dia kerjakan ini tidak main-main. Mengapa harus berpuasa, saudara-saudara sekalian? Berpuasa adalah suatu hal yang lazim terjadi pada bangsa Israel. Sebelum agama-agama lain pun mengajarkan puasa, Alkitab sudah mengajarkan puasa sejak zaman Musa, Daniel, Esther, kita baca itu semua. Mereka selalu untuk mencari pengharapan, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, puasa. Bahkan di zaman perjanjian baru, saudara-saudara, Yesus tekankan kepada murid-muridnya dalam Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti begitu krusial, begitu pentingnya, harus dilakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di tengah-tengah ketakutan, Raja Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Ini dilakukan sebagai bagian mereka sungguh percaya akan adanya pertolongan dari Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memperoleh sebuah pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi makna berpuasa dalam hal ini bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Berpuasa di sini artinya mereka mengkhususkan hidup mereka untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan merendahkan diri, berkabung sampai mereka menemukan Tuhan, menuntun mereka, mengarahkan mereka, sampai mereka mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Satu strategi yang apa yang harus mereka kerjakan dalam hal ini. Kalau bicara soal puasa, saudara-saudara, mari kita lihat
apa yang diajarkan Tuhan Yesus lewat Injil Matius 6 ayat 16 dikatakan, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa COVID ini saya tidak menyuruh saudara tidak makan, tidak minum, saudara-saudara. Justru sebaliknya, di masa-masa sekarang ini kita mesti makan makanan bergizi, saudara. Minum vitamin. Kita mulai berjemur di panas matahari. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Memperkuat fisik, imun tubuh jadi kuat. Tetapi yang terpenting, kita memperkuat roh kita. Saat kita berdoa berpuasa, kita harus memahami saudara, bahwa kita tidak melakukan untuk memuaskan keinginan hati kita. Justru kita perlu menekankan keinginan daging kita. Kita berpantang, biar kita tetap makan biasa, kita makannya sehari, makan terus. Mulailah kita berpantang dengan mengatur pola makan kita agar kita tetap fit, dan mulai mengatur pola membaca firman, pola saat teduh kita, bagaimana kita menjadi kuat di hadapan Tuhan, baik fisik kita kuat, roh kita kuat, agar benar-benar kita bisa mendengar apa yang menjadi arahan Tuhan. Agar kita dapat mengarahkan hati dan pikiran kita pada keinginan roh. Jadi hal ini berarti mengalihkan aktivitas jasmani kepada aktivitas rohani, saudara-saudara. Sebab apa? Apa yang mengisi pikiran saudara itu akan mempengaruhi hati saudara. Jadi kalau pikiran saudara setiap hari diisi yang berita-berita hoax, akan mempengaruhi. Korslet sedikit dalam rumah bisa bentak-bentak orang yang ada di dalam rumah. Tetapi kalau pikiran saudara penuh dengan firman, engkau penuh kasih, engkau penuh sukacita, engkau penuh damai sejahtera. Karena firman itu mengubahkan seseorang. Mari kita belajar merendahkan diri, belajar menata hidup kita kembali untuk benar-benar hidup oleh firman. Seperti yang diajarkan Raja Yosafat dalam menghadapi berbagai krisis kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua yang dikerjakan oleh Yosafat adalah berdoa kepada Tuhan. 2 Tawari 20 ayat 12 sampai 13. Dikatakan di ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat 12 ya saudara. Ayat 13. Ayat 13 dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi di tengah firman Tuhan mencatat dengan indah sekali. Dalam ayat 3 dikatakan, ketika krisis datang, sesuatu besar menyerang mereka. Di tengah-tengah apa yang mereka dalam kekalutan apapun, mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka berpuasa. Dan ini saudara-saudara di ayat 12 dan 13 mengatakan Raja Yosafat mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, suami istri datang berdiri di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan adalah pilihan pertama. Bukan pilihan terakhir, nanti sudah mentok baru mau cari Tuhan. Tidak saudara. Pertama-tama ketika krisis itu menyerang kita, yang kita cari Tuhan saudara. Ini buktinya saudara. Bukan cuma cerita bohong. Ada di ayat firman, ada di Alkitab. Jangan mentok dulu baru kita cari Tuhan. Sudah babak belur baru kita cari Tuhan. Tidak saudara. Raja Yosafat mencari Tuhan bukan sekedar pilihan terakhirnya. Tetapi dia mencari Tuhan sebagai pilihan pertama. Tengah-tengah krisis yang dialaminya, dia mencari Tuhan. Bukan karena tidak ada pilihan lain saudara-saudara. Dia sangat tahu Allah yang dia sembah
sanggup mengatasi persoalan sebesar apapun, kemelut sebesar apapun, persoalan sebesar apapun. Kalau kita punya Allah yang besar, otomatis masalah tetap kita injak-injak, saudara. Peripateo, kita bisa injak masalah-masalah itu, saudara-saudara. Jadi strategi kedua yang dilakukan Yosafat apa tadi? Agar menang atas krisis. Dia yang pertama bersungguh hati mencari Tuhan lewat berpuasa, dan sekarang dia lewat berdoa, saudara-saudara. Jadi kita melihat di sini, Yosafat di tengah-tengah ketakutan dia tidak hilang akal, saudara-saudara. Dia tidak panik. Dia tidak mencari pertolongan kemana-mana. Dia nggak telepon sana sini, bangsa-bangsa lain untuk bersekutu. Mari kita bangkit, berperang dengan 3 bangsa ini. Tidak, saudara. Inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sedemikian cara dia, strategi dia untuk mengalahkan setiap ketakutan, setiap krisis yang ada. Dia mengambil sebuah keputusan yang benar. Jadi yang menarik di sini, saudara-saudara sekalian, jadi bukan cuma suami-suami yang datang berdoa. Dikatakan tadi di ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dikatakan tadi mereka, istri. Jadi bukan cuma suami-suami. Memang suami-suami itu harus jadi imam ya, saudara-saudara. Tapi banyak sekarang keluarga-keluarga. Gara-gara pandemi COVID ini banyak hal yang terjadi. Banyak isu-isu yang saya dengar. Keluarga bisa berantakan, keluarga terjadi percekcokan. Cuma gara-gara setiap hari ketemu dia lagi. Terus senggol sedikit marah. Tapi tidak ada di sini, saudara-saudara. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar dipersenjatai dengan kasih Allah. Amin. Jadi saudara-saudara, kita bersama keluarga berdiri dan berdoa. Itu satu gerakan yang luar biasa ketika kita angkat tangan, saudara-saudara. Tuhan pasti turun tangan. Amin. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Bukankah akhir-akhir ini kita sering berjumpa dengan orang-orang percaya yang sedang mengalami krisis, kehilangan kekuatan mereka akibat berbeban berat menjalani kehidupan. Konflik dengan pasangan tentu terjadi. Konflik orang tua anak tentu terjadi. Menantu mertua tentu terjadi. Itu berita hari-hari kalau kita baca di sosial media. Goncangan demi goncangan terjadi. Hari ini saya tidak tahu saudara masalah apa yang saudara alami. Mungkin saudara hadir di sini maupun yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Engkau sedang dalam kondisi yang hampir putus asa. Melihat dompet saudara kosong. Buka kulkas, kulkas juga kosong. Buka kulkas karena kosong, saudara banting kulkas? Tidak saudara. Anak Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Hamba-Mu dalam keadaan seperti ini. Itu anak Tuhan caranya. Dia akan benar-benar berharap hanya kepada Tuhan. Jadi saudara begitu khawatir melihat masa depan, seakan-akan suram. Tidak ada jalan terbuka dengan persoalan yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu, mungkin di antara saudara sekarang sedang bertanya-tanya kepada Tuhan. Atau saking beratnya krisis, saudara hampir-hampir mau menyerah dan mengambil jalan pintas. Saudara sekalian, saya mau katakan dalam sebuah ilustrasi bahwa kehidupan ini seperti kehidupan ini, saudara-saudara. Kelewat. Oke. Kehidupan ini seperti tuts piano, saudara-saudara. Tuts yang putih menggambarkan kebahagiaan. Sedangkan tuts yang hitam menggambarkan pergumulan hidup. Tapi karena ada di tangan Tuhan, maka hitam pun dapat menghasilkan sebuah harmonisasi yang indah. Dan menjadi indah di tangan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan persoalan apapun yang ada di tangan Tuhan pasti beres. Tangan Tuhan itu perkasa dan ajaib. Percayalah kehebatan kuasanya akan menghandle masalahmu asal engkau datang kepadanya. Apapun krisis yang saudara alami saat ini. Dari mimbar saya mengatakan, jangan menyerah. Masih ada Tuhan yang sanggup menolongmu. Amin. Haleluya. Tuhan seperti tangan seorang pianis yang memainkan kehidupanmu. Kadang-kala engkau bergumul, kadang-kala engkau happy. Tapi ingat Tuhan,
Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat itu, jangan berputus asa. Masalah sebesar apapun jangan mengeluh, saudara-saudara sekalian. Jangan menyalahkan Tuhan. Kadang-kala kita manusia menjadi lemah karena membayangkan masalah yang sedang kita hadapi terlalu berat. Sehingga kita tidak punya semangat untuk hidup. Saudara sekalian, banyak orang lemah, orang putus asa bukan karena krisis kehidupan yang sedang dia jalani hari-hari itu. Tetapi karena ketakutannya yang besar. Ada orang mati bukan karena COVID. Ternyata mati karena takut. Ketakutan. Padahal hal belum terjadi. Pikirannya sudah dipanah duluan oleh iblis. Dibuat takut. Jadi ingat saudara. Ketika ketakutan itu datang, ingat ada satu nama yang ajaib. Nama Yesus yang dapat menyelesaikan setiap persoalan saudara dan saya. Amin. Setiap persoalan selalu ada jalan keluar. Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang jahat meninggalkan jalan-jalannya. Dan orang fasik meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Karena ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Minta ampun. Kalau saudara masih ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bereskan sesegera mungkin. Agar supaya apa? Agar supaya perjalanan kita makin hari. Kita percayakan ke dalam tangan seorang pianis ini. Bapak Ibu saudara sekalian. Paling tidak satu keluarga memulainya. Untuk tetap kita ada di dalam Tuhan. Mulailah belajar membangun mesbah keluarga. Dari hari ke hari membangun mesbah keluarga itu ada suatu hal yang positif. Di mana keluarga akan menjadi satu keluarga yang harmonis. Tidak berbantah-bantah. Keluarga yang benar-benar keluarga yang sakinah glory. Itu yang Tuhan inginkan saudara-saudara. Jangan ada tawaran-tawaran si jahat untuk menghancurkan keluarga. Karena lewat keluarga-keluarga inilah kita akan menang. Gereja akan kuat. Keluarga kuat, gereja kuat. Bangsa akan kuat. Kalau keluarganya harmonis. Anak-anak muda juga. Jangan sampai terjadi konflik dengan orang tua. Atau kakak beradik. Ingat, kerukunan. Di dalam satu keluarga itu penting. Raja Yosafat, kenapa di sini dia mengajarkan untuk berdiri di hadapan Tuhan seluruh keluarga. Karena apa? Keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Jadi saya mau punya keyakinan bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apapun masalah saudara, bawa di tangan Tuhan. Berdoa. Tok pintu surga pasti terbuka. Pasti terjawab. Tinggal waktunya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah berlambat-lambat menolong saudara dan saya. Amin. Dimanapun saudara berada. Di rumah-rumah sakit. Di tempat-tempat lain, percayalah, krisis itu selalu pasti ada expirednya. Amin. Saya bangga lihat saudara kita, hamba Tuhan kita, Ibu Yani. Dia mengalami krisis begitu besar. Tetapi puji nama Tuhan, lewat proses yang Tuhan, dia bisa menikmati keindahan yang Tuhan berikan. Selalu orang yang berharap kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali ya, yang naik terbang. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Lihat Bu Yani. Puji nama Tuhan, dia tetap melayani Tuhan dalam keadaan. Mungkin dia sedang berjalannya kecapean karena di kemoterapi. Tapi apa sekarang kita melihat? Senyumnya lebar. Puji Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Banyak contoh lewat krisis. Saudara, akan teruji siapa-siapa yang akan kuat bertahan menghadapi persoalan hidup. Ketika krisis melanda, kuncinya aja saudara menghadapi dengan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Jangan krisis datang, saudara mencari Tuhan, saudara berputus asa, itu salah saudara. Kalau krisis sedang melanda saudara, saudara harus menurut bacaan ini kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Artinya jangan kita berputus asa. Kita mencari sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh artinya kita menang sebelum berperang. Menang sebelum bertanding. Tetapi kalau sebaliknya, baru ada krisis kita langsung putus asa. Langsung mau cari jalan pintas.
itu kita kalah sebelum bertanding, saudara-saudara. Iblis akan bertepuk tangan, bertepuk kaki, saudara. Saudara, ada tempat ini tiap hari Minggu mendengar firman Tuhan. Jadi poin yang kedua, saudara-saudara, strategi menang atas krisis, yaitu memberi diri dipimpin oleh Roh. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Di pasal 14 mengatakan Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi memberi diri dipimpin oleh Roh berarti engkau memberi ruang untuk Roh intervensi, berkarya di dalam kehidupan saudara. Di sini Raja Yosafat dan pengikut-pengikutnya penuh dengan Roh. Mana mungkin mereka bisa mengerti instruksi atau strategi perang kalau mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Mereka bisa melawan dengan 3 bangsa ini dengan cara yang ajaib. Karena apa? Mereka mengerti keinginan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dipimpin oleh Roh Allah selalu memuji Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Allah memuji-muji, nyanyian syukur. Dikatakan di ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Bayangkan saudara, orang-orang bersenjata nih pakai baju seperti ini, kayak koki ya. Tapi ini kan cuma gambar. Mereka pakai baju, dipakaikan jubah, saudara, jubah pujian. Jadi di sini saudara-saudara, Raja Yosafat dan pasukannya penuh Roh. Maka Yosafat mengambil satu strategi yang gak masuk akal. Dia ambil actionnya apa? Yang tidak lazim. Bayangkan ketika mereka diserang musuh oleh 3 bangsa bersatu, saudara-saudara, mereka akan dihancurkan oleh bangsa ini. Yang dilakukan, mereka buat grup paduan suara. Sesuatu yang sebenarnya, tapi kalau dari Tuhan, sesuatu yang hal yang merasa kita tidak mungkin, pasti mungkin bagi Tuhan. Sesuatu yang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun masalah saudara di hadapan Tuhan, kata Tuhan, bawa di hadapan saya. Bawa di hadapan Tuhan, bawa di kaki Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Jadi saudara sekalian, perhatikan setelah itu ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kita melihat Tuhan memberi penghiburan di tengah-tengah keterbatasan mereka. Apakah sungguh Tuhan berperang bagi mereka? Apakah Tuhan menolong mereka? Benar, Tuhan sungguh-sungguh berperang bagi mereka. Orang-orang Yehuda tidak perlu membawa senjata yang berat, saudara. Mereka tidak usah turut berjuang di medan perang, tetapi Tuhan berperang untuk mereka. Bagaimana caranya? Jadi ketika 3 pasukan ini menyerang, mereka bisa saling bunuh-membunuh. Karena apa? Mereka dengan cara-cara menyerang itu dilawan dengan sesuatu yang ilahi. Tuhan menjadi pembela. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka berpuasa mencari Tuhan bersungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita gengsi untuk mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sedang mengalami satu pergumulan, bahwa posisi kita sedang terancam, kita merasa tidak berdaya, kita tidak mampu, kita tidak mau mengakui itu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, jangan kita protes kepada Tuhan kalau sesuatu terjadi dalam diri kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita akan melihat kemuliaan Allah terjadi. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan beracara lewat krisis itu yang sedang kita alami. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di penutup ini saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami saat ini. Krisis apa yang sedang mengancam hidup saudara.
fokuslah kepada Tuhan. Berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan yang berpihak kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Pada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bersungguh hati mencari Tuhan. Sesuatu besar yang besar pasti terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan ketakutan lebih besar. Ingat, Tuhanku lebih besar daripada masalahmu. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi don't worry, be happy, terus praise the Lord. Puji Tuhan. Lakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga saudara benar-benar mendapat kemenangan. Jadi apa? Bersungguh hati mencari Tuhan, merendahkan diri lewat puasa, berdoa, dan memberi diri dipimpin oleh Roh. Itulah strategi handal menang atas krisis. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.